ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, yang terhormat Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Plus 1 Kota Salatiga, yang berbahagia Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif CGP Angkatan ke-11 SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Perkenalkanlah saya, Khosiatika, sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Susunan yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pembacaan puisi. Yang kelima, acara inti. Dan yang keenam, penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh wakil kepala sekolah. Pada Ibu Nurul Hidayati, Magister Pendidikan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi disiplin positif CGP Angkatan 11, saya mewakili Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Plus dan SD Muhammadiyah Plus 1 Kota Salatiga yang pada kesempatan hari ini sedikit akan memberikan sambutan pada Bapak Ibu semuanya. Kami bangga atas capaian keikutsertaan Bu Riani beserta Bu Hesti yang pada kesempatan ini diberikan kesempatan sebagai pendidik guru penggerak. Harapan kami Bu Hesti dan Bu Riani
akan memberikan perubahan yang positif untuk SD Muhammadiyah tercinta ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Riani dan juga Bu Hesti dapat bermanfaat ditularkan ke semua guru-guru yang ada di SD Muhammadiyah ini. Tentunya tidak banyak kata yang saya sampaikan, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Marilah kita saksikan bersama pembacaan visi oleh Bu Hesti Widiani, Sarjana Pendidikan. Padanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia karya Rizky Musda. Jikalau aku berdiri di pantai Lirik, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai lirik itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelepek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara ini, penyampaian materi dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Hesti Widiani, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Riani Maunah, Sarjana Pendidikan. Pada beliau di sini. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kita semua bisa
berkumpul ya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya akan membuka dulu mengawali kegiatan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepertinya pada ngantuk ya? Yuk kita tepuk semangat dulu ya ibu-ibu. Baik, tepuk semangat. Semangat. Nah, supaya tidak mengantuk ya. Baik, pada siang hari ini saya dan rekan saya Bu Riani akan bersama-sama untuk melakukan diseminasi budaya positif. Kira-kira kalau mendengar kata budaya positif, baik, kira-kira apa yang Bu Devi pikirkan dengan kata-kata budaya positif? Ya, budaya positif menurut Bu Devi apa? Apa yang ada di pikirannya Bu Devi mendengar ada budaya positif? Budaya yang baik. Baik, budaya yang baik. Kalau Bu Anjar apa Bu Anjar? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Baik. Keduanya jawabannya betul ya. Kebiasaan yang baik. Lalu tadi budaya yang baik. Nah, itu memang salah satu dari yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, kira-kira sebelum kita meniti ke budaya positif, saya akan mempersembahkan dulu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bagaimana kita bisa menuntut anak-anak siswa kita nantinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga nanti mereka dapat berkembang. Nah, kira-kira kodrat alam menurut Bu Nurul itu apa? Bisa maju Bu Nurul, coba. Monggo Bu Nurul. Menurut saya Baik. Bluetooth mode. Connected. menurut saya kodrat alam itu adalah sesuatu yang sudah alamiah, jadi tidak bisa dibuat-buat seperti yang ada pada diri anak. Yang ada pada diri anak sudah alamiah bahwa sejak lahir. Baik, terima kasih Bu Nurul, betul sekali ya. Kodrat alam itu berarti apa yang sudah menjadi dari lahir yang ada pada diri anak. Karena setiap anak itu tentunya spesial. Tidak ada anak yang tidak baik, tidak ada anak yang bodoh, itu tidak ada. Jadi bagaimana kita menuntun apa yang akan menjadi kelebihan dan kekurangan anak-anak itu bisa berkembang dengan baik sesuai dengan zamannya. Nah, kalau sekarang ini dengan zaman era milenial, nah kita bisa menuntut apa yang ada pada diri anak itu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Baik, selanjutnya Ki Hajar
Dewantoro menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Jadi menurut Kiai Dewantoro, pendidik itu adalah sebagai petani. Jadi siswa-siswa kita itu adalah tanaman kita yang kita rawat, kita beri pupuk, diajari yang baik, ya kan? Diajari yang harusnya seperti ini loh nak, yang benar. Sholat 5 waktu itu penting nak. Nah, dan lain-lain itu hanya kita sebagai petani saja yang hanya memberikan pupuk dan bagaimana mereka nanti bisa tumbuh. Dan nanti hasilnya adalah dari mereka masing-masing. Nanti ada yang padi itu ada yang panennya luar biasa, ya kan? Ada yang gagal, itu menjadi hal yang biasa. Lanjut. Nah, penjelasan pemikiran Kiai Dewantoro yaitu sekolah itu adalah tempat kita bercocok tanam. Nah, sekolah ini sebagai sawah kita, ibu-ibu semua. Sawah kita yang bagaimana kita bisa menumbuhi sawah kita ini dengan karakter anak tumbuh menjadi baik. Kita tanami anak-anak kita dengan ilmu dan adat dengan yang baik, sehingga nantinya kita sebagai pendidik harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, yang menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, kita tuh sebagai pendidik itu hanya bisa merawat mereka, menjaga agar siswa-siswa kita itu terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Lanjut. Lalu salah satu tanggung jawab guru itu adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari saling belajar, warga sekolah yang mendukung, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti akan terjadilah membentuk budaya positif. Selanjutnya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Coba Buning bisa maju ke depan. Ciptakan apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Pentingnya menciptakan lingkungan positif di sekolah menurut saya, anak-anak itu kan umurnya masih kecil, jadi kita itu membiasakan kebaikan itu sedari kecil agar apa yang kita ajarkan itu akan diingat sepanjang hayatnya dan mereka akan mengangkat dengan lebih budi. Dari tepuk tangan dulu Bude. Ya, luar biasa jawabannya Buning. Kira-kira yang apa itu budaya positif? Nah, tadi katanya Bu Anjar itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Menurut Bu Dewi adalah budaya yang baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari bersama apa itu budaya positif yang sesungguhnya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, nilai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kebajikan itu nilai-nilainya banyak sekali ya, luas sekali. Tidak hanya jujur, bertanggung jawab, disiplin saja, tapi banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Lalu, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi, untuk bisa menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita butuh ke-6 hal ini. Jadi bukan hanya kebiasaan baik saja atau perilaku yang baik saja, tapi kita butuh ke-6 bagian ini. Apa saja yang sudah ada di sana, yaitu disiplin
positif dan nilai-nilai kebajikan tadi, teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan kita pelajari bersama. Next. Baik, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin itu berasal dari kata Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari mulut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang yang berpotensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ya kan, kalau disiplin itu mesti berpatuh anak-anak itu, ya kan? Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak-anak itu kalau udah disiplin itu kayaknya gak nyaman. Ayo udah makan harus dengan duduk. Padahal anak-anak masih sering sekali makannya sambil berdiri. Kalau sudah begitu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendisiplinkan mereka dengan cara yang baik, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bagaimana disiplin positif itu bisa tumbuh dari diri masing-masing anak, bukan karena paksaan atau takut pada gurunya, ya, tapi bagaimana mereka itu bisa menyelaraskan antara batin dan jiwa mereka, jiwa dan raga mereka itu benar-benar tumbuh untuk melakukan disiplin positif. Next. Nah, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman yang di dalam penerapannya murid diajarkan memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Nah, kita sebagai guru pasti setiap hari ketemu anak kadang masih selalu mengancam ya Bapak Ibu. Ya, betul Bu Novi? Nah, itu sebenarnya kurang tidak pas. Ya, yang pas yang bagaimana ya? Nah, kita akan mempelajarinya supaya anak-anak itu sadar, tapi tanpa ancaman. Susah tuh ya, ya. Tapi insya Allah tidak susah. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Jadi disiplin positif itu adalah bagaimana disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan disiplin positif tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi anak itu sadar sendirinya. Orang goro-goro, ayo, ya gak bisa dia nanti harus nyapu, misalkan. Kira-kira itu hukuman atau ancaman itu? Ancaman. Lah, itu bukan disiplin positif Bapak Ibu. Lah, bagaimana disiplin positif yang baik? Kita lanjutkan dulu penjelasannya. Nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku perbuatannya memiliki tujuan. Anak-anak itu pasti punya nilai kebajikan. Ada yang jujur, apalagi Bu Hani, sopan, Bu Bella, patuh, ya, terus jujur, terus kesederhanaan, mandiri, bertanggung jawab, taat pada agama. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang pastinya dari lahir itu ada pada diri anak. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan anak tersebut supaya tumbuh itu nilai-nilai kebajikannya?
Lanjut. Lah, nilai-nilai kebajikan yang kita pelajari saat ini sebagai guru di kurikulum Merdeka ini sekarang adalah nilai profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada diri anak kita. Coba kita bernyanyi bersama ya Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu adalah setiap hari kita nyanyikan untuk anak-anak kita. Tapi harapannya ini bukan hanya sekedar lagu saja, tetapi bagaimana kita benar-benar bisa menanamkan keenam profil pelajar Pancasila ini pada diri anak-anak kita. Anak-anak yang mandiri, yang cerdas, kreatif, dan bertakwa, yang benar kritis, dan bisa mencintai berkebinekaan global, bisa menyaring dari luar negeri yang baik, yang tidak baik bagaimana, tidak perlu dicontoh. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah untuk bisa menumbuhkan anak-anak kita dengan kurikulum Merdeka itu keenam profil pelajar Pancasila, dengan harapannya keenam-enamnya bisa terwujud pada diri dalam anak-anak. Next. Selanjutnya yaitu tadi yang ketiga adalah untuk menumbuhkan budaya positif kita harus tahu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi motivasi itu ada dua, ada dari dalam diri anak dan ada dari luar diri anak. Nah, kalau dari luar diri anak itu biasanya motivasi perilaku manusia itu bersifat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya motivasi eksternal, ya kan? Kalau ayo anak nanti dapat nilai 100, boleh beli hadiah, itu adalah sebuah motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi internal itu adalah mereka ingin, yang mereka inginkan, dan bisa mereka hargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Aku tuh bisa Bu dapat nilai 100 tanpa Bu Estri beri hadiah. Nah, itu adalah mereka yang yakini bahwa saya itu mampu untuk melakukan hal seperti itu. Itu adalah bagaimana motivasi yang tumbuh dari diri anak-anak sendiri. Next. Yang keempat yaitu teori dihukum oleh penghargaan. Nah, ini adalah hal yang masih sering kita lakukan. Ya, termasuk saya juga. Bagaimana memberikan penghargaan. Dan di dalam budaya positif yang benar itu, penghargaan itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Karena penghargaan itu adalah wujud hukuman, bukan penghargaan. Kenapa? Nah, karena akan memberikan pengaruh yang jangka pendek saja. Terus, penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Kok bisa ya? Misalkan nih, Bu Westi memberikan hadiah kepada Anjar. Anjar tadi adalah nilainya 100. Terus teman-teman yang lain akan masuk dari tadi yang diperhatikan cuma Anjar ya, nilainya ya 100, terus aku gak pernah 100, terus aku gak dapat hadiah. Nah, itu akan menimbulkan keirian, ya kan? Akhirnya anak-anak itu akan iri, dan nantinya mereka jadi males, paling-paling nanti ada dapat hadiah Anjar lagi. Aku mah gak bisa, gak pernah dapat hadiah. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Apa rasa jadi seperti itu enggak? Ya. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam diri anak-anak kita. Kita tidak sadar kalau sebenarnya mereka itu juga pengen loh dapat hadiah. Kan kasihan, ya. Nah, itulah mengapa kalau penghargaan itu tidak diperbolehkan. Jadi mulai saat ini
besok lagi jangan ya Bun. Apalagi iya jangan memberikan penghargaan seperti itu. Nanti ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ranking 3. Nah yang ranking kepret ini terus gimana? Ya kan? Kalau memang memberi motivasi, berikan motivasi untuk semuanya. Jangan cuma 1, 2, 3 lah. Aku atau pinter tuh aku kayak 30 berarti ya Bu. Nah itu tidak diperbolehkan. Kenapa kok penghargaan itu tidak dibentuk TKI? Paham ya Ibu? Selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Nah coba hukuman itu apa tuh Bu Ibu? Punishment. Hukuman itu biasanya itu adalah bersifatnya lebih ke ancaman. Ya, kalau konsekuensi itu, lah kamu melakukan seperti itu, ya wes kamu akan harus berani bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Coba Bu Novi maju ke depan. Memiliki basket. Iya, yuk. Anda saya hukum ya Bu Novi. Iya. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bu Novi. Oh iya. Iya. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman, ancaman us. Kenapa kok hukuman? Karena menyuruh anak secara fisik untuk menulis 100 kali. Iya. Kira-kira benar Bu Ibu? Nah, terima kasih. Baik. Sekarang benar ya itu hukuman ya, bukan konsekuensi. Terus Bu Asi, yang kedua, coba Bu Asi maju ke depan. Iya berdiri dong, supaya terlihat. Lari kembali ke lapangan basket 2 kali karena kamu terlambat dari sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Kenapa? Karena itu tidak ada hubungannya dengan akibat ketika saya tidak memakai masker. Iya, posisi tadi lagi ngantuk jadinya biar dia ngantuk itu loh ya Bu. Jadi lari mengelilingi lapangan 2 kali itu bukan konsekuensi tapi hukuman. Baik Bu Ida, sini Bu Ida. Kira-kira membedakan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi yang siap dulu banget. Itu konsekuensi ya. Nah, konsekuensi dari dia coret-coret meja itu tadi, dia hasilnya harus membersihkan mejanya kembali biar bersih kembali. Ya betul ya. Jadi kita harus tahu mana hukuman atau mana konsekuensi. Jangan main kamu loh nggak pakai apa sepatu hitam sekarang lari. Nah itu tidak boleh Bu Ibu. Ya kalau zaman kita itu iya ya kan. Wong kayak ngomong aja di disletek, saya itu pernah kayak gitu. Pas satu SD itu sampai saya takut sama gurunya sampai sekarang. Nah itu gara-gara cuma ngomong sama temen. Habis itu disletek, nangis. Tapi sampai di rumah di malah saya yang dimarahin. Nah itu sekarang beda zamannya. Makanya kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman. Selanjutnya itu sudah bisa ya. Kalau murid diminta pesawat tadi berarti hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Wah pintar-pintar semuanya ya. Lanjut. Sekarang apa restitusi itu? Angel banget ya kata-kata restitusi. Lah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid
untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah menurut teori Gosen tahun 2004. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan ketika siswa-siswa kita nanti melakukan kesalahan, yaitu dengan restitusi, bukan lagi dengan hukuman atau konsekuensi, tapi yang benar dengan budaya positif itu adalah dengan restitusi. Bagaimana ketika misalkan si Fadil itu melakukan kesalahan, dia tidak merasa bersalah dan dia juga tidak merasa takut lagi, tapi dia percaya diri bahwa dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya dan dia bisa menjadi yang lebih baik tanpa ancaman atau hukuman. Ingat itu ya, tanpa ancaman atau hukuman. Nah, bagaimana restitusi ini? Next. Nah, 9 ciri restitusi. Ingat, yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Loh, jadi anak-anak itu ketika melakukan kesalahan bukan karena dia menebus kesalahan mereka, tapi dia belajar dari pengalaman. Oh, nek aku wis ngene tadi membuang sampah tidak pada tempatnya, ya jangan diulangi. Lah, itu adalah belajar dari pengalaman, bukan menebus kesalahan. Ayo wis aku tak mlebuke sampah sing bener mau mesti diseneni. Lah, misalkan gitu. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Mau misalkan Anjar sama Devi itu udah bertengkar. Nah, bagaimana mereka bisa memperbaiki hubungan mereka berdua? Nah, itu. Terus, tawaran bukan paksaan. Ingat, Devi, kamu nggak manut, kamu nanti tak ada orang baru. Bukan seperti itu, bukan paksaan, tapi tawaran. Devi, kamu maunya seperti apa supaya Anjar gak menangis lagi? Nah, itu menawarkan, bukan memaksa. Devi, kenapa? Misalkan kayak gitu. Itu bukan tawaran, tapi bukan tawaran, tapi itu paksa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi bagaimana mereka bisa introspeksi diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ngopo Tofi, kalau Anjar dia mau kok do ngopo do itu kenapa? Nah, seperti itu, mencari tahu apa akan permasalahannya. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh karakternya. Dan restitusi fokus pada solusi. Ingat. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak-anak sudah berbuat salah, dia bisa kembali lagi diterima baik dengan teman-temannya karena tidak disalahkan. Beda ketika kita sebagai guru, tadi Devi nakal, terus maju kita marah-marahin sampai nangis, terus kan dia akan malu di hadapan teman-temannya. Dengan begitu dia tidak bisa berkembang karakter dia. Tapi kalau kita dengan restitusi, dengan yang baik, dengan menawarkan tadi untuk memperbaiki perilakunya akan berbeda. Nah, itu pentingnya restitusi, 9 ciri restitusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Kira-kira mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Coba lagi bisa maju ke depan. Nah, kira-kira apa ya? Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan anak. Kalau peraturan itu biasanya yang membuat gurunya saja atau orang yang mempunyai kebijakan tersendiri. Hei, tepuk tangan untuk Bu Hana. Jadi kalau benar sekali, kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama. Sepakat anak-anak, kalau kita tidak boleh memakai sepatu selain kita, sepakat? Sepakat. Misalkan seperti itu. Itu namanya keyakinan. Tapi beda dengan peraturan. Tidak boleh memakai sepatu selain dengan kita. Sudah ada sebelum anak itu ada di kelas ini. Misalkan. Itu namanya peraturan. Dibuat sendiri secara personal atau
dari sekolah. Itu tidak boleh ya. Selanjutnya, urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas yang benar? Yaitu urutannya yang pertama adalah berdiskusi mengenai gambaran berlaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi anak-anak, kalau kita mau kelasnya bersih, itu harusnya bagaimana toh nak? Kalau pengen kita pengen kelasnya tertib, itu harus bagaimana nak? Nah, itu kita beri gambaran dulu. Setelah itu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Tadi misalkan, jangan membuang sampah sembarangan bu. Terus apa lagi? Jangan datang terlambat. Terus apa? Ya peraturan. Ya jangan memakai sepatu yang selain warna hitam. Nah, itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Jangan menggunakan kata dilarang, jangan, tidak. Misalkan baik, menggunakan kata-kata yang positif ya. Jangan itu jangan digunakan ya. Jangan dilarang, tidak boleh, itu jangan kita gunakan, tapi dengan kata-kata yang positif. Harus membuang sampah di tempatnya, datang lebih awal, terus memakai sepatu berwarna hitam. Jadi kata-kata yang negatif itu jangan dipakai. Kalau sudah dibuat, disetujui bersama, harus ada kata-kata sepakat. Sepakat anak-anak, keyakinan kelas yang 5 ini tadi kita sepakati menjadi keyakinan kelas kita. Sepakat. Nah, berarti itu nanti menjadi keyakinan kelas kita. Jadi semuanya berhak untuk menulis keyakinan kelas yang ada pada dirinya. Tapi nanti kita pilih dari semua yang telah ditulis anak-anak kita. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas yang benar? Mari kita perhatikan bersama. Perlu diingat, ya ibu-ibu, perlu diingat, keyakinan kelas ini tumbuh dari kebutuhan dasar manusia. Siapa ya yang tahu kebutuhan dasar manusia? Next. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Yuk, silahkan Anda berpikir semuanya. Kira-kira nomor 1 itu apa? Yuk. Nah, pintar kuning. Kesenangan, betul. Nomor 2 apa ya kira-kira? Cinta dan kasih sayang. Wah, hebat, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga? Kebanggaan. Bagian apa? Kebebasan, betul Bunda Dani. Kebebasan. Terus yang keempat kira-kira apa? Ayo. Penguasaan, betul. Terus yang terakhir, coba apa itu? Apa? Bertahan hidup, tenang. Iya, apa maksudnya? Yaitu next. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan anak-anak kita. Yaitu adalah kebutuhan diri, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologis anak, rasa lapar serta psikologis rasa aman. Nah, itu bertahan hidup. Nah, dewe nggak makan sehari gimana? Semangkuk ya toh. Nah, itu adalah bagaimana bertahan hidup. Mereka bisa lebih kenyang dan nyaman. Betul. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Anak-anak, utamanya anak kita, anak istri ya, itu pasti sangat senang kalau dicintai dan dikasihi.
diterima baik, memberi dan menerima kasih sayang berkoneksi. Jadi mereka bisa cinta dan kasih sayang dengan gurunya. Kita sebagai guru juga memberikan itu, dan siswa yang lain juga memberikan hal tersebut. Terus kesenangan, terutamanya anak SD pasti senang ya toh, bahwa senang dan kebebasan. Dan kebebasan ini bisa memilih. Jadi memilih akan pilihan mandiri dan otonomi. Jangan kita paksa. Pokoknya Anif kudu warna pink. Lah padahal aku ora seneng pink, Bu. Lah itu namanya bukan kebebasan. Ya kan? Pokoknya neng misalkan belajar, ya kan? Itu harus bermenang baik antar primary. Nah, itu juga bukan kebebasan, ya toh? Jadi kebebasan yang sesungguhnya ketika anak itu bisa memilih apa yang menjadi pilihannya, mandiri, tumbuh dari kesadaran mereka dan otonomi. Dan yang terakhir adalah penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan, apresiasi prestasi dan diakui. Jadi ingat ya, kalau anak-anak itu pasti punya penguasaan. Semua anak itu adalah anak-anak yang spesial. Tidak ada anak-anak yang bodoh, tidak ada anak-anak yang tidak baik. Kalau misalkan ada Fadil pintar matematika, Mela nggak pintar matematika, pintar bahasa Inggris. Nah, jangan kita judge Fadil itu yang paling baik dan Mela itu wah bodoh. Nah, itu jangan. Karena mereka punya kelebihan masing-masing. Itu ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa tahu 5 kebutuhan dasar anak-anak kita dan bisa menerapkan restitusi. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira kita itu sebagai guru yang mana ya untuk mendisiplinkan siswa kita? Penghukum, pembuat rasa bersalahkah, teman, atau pemantau, atau manajer? Coba kita perhatikan video berikut. Selamat Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang besar. Baik, jadi ada 5 posisi kontrol tadi ya Bu Ibu. Ada apa tadi yang pertama? Penghukum. Terus pembuat rasa bersalah. Terus teman, pemantau. Dan yang terakhir manajer. Kira-kira ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Baik, Bu Bella bisa maju ke depan. Baik Bu, posisi terbaik apa yang kita lakukan sebagai guru apabila ada murid kita melakukan kesalahan? Baik, ya, Bu Bella bertanya kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi yang harus kita posisikan diri kita tuh yang di mana? Ya, siapa yang bisa menjawab kira-kira? Manajer, betul sekali. Manajer. Kenapa? Karena dengan posisi manajer kita itu bisa merestitusi, melakukan restitusi, menstabilkan identitas. Yang pertama adalah tahapan restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi dari identitas gagal menjadi sukses. Tadi kan Naren kan terlambat, ya kan? Kalau identitas gagalnya kan dia sudah, dia melanggar peraturan. Tapi identitas suksesnya dia mau memperbaiki kesalahannya dan tidak berjanji tidak akan mengulangi untuk terlambat lagi. Itu adalah identitas sukses. Lalu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, Ren, kalau kamu seperti itu, keyakinan keras apa yang kamu langgar? Ya kan?
Nah itu tadi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Lalu kamu mau memperbaiki dengan cara yang apa, Naren? Nah, terus kalau kamu begitu, kamu mau berubah, Naren. Itu namanya adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kalau sudah terlambat, apa yang kamu lakukan? Kamu mau nggak memperbaiki kesalahanmu? Dengan cara apa? Nah itu adalah merestitusi. 3 tahapan restitusi. Jadi jangan langsung Naren, setiap hari terlambat. Sudah, boleh dilakukan. Itu nggak boleh. Apalagi jadi teman. Boleh sekali-kali kita jadi teman untuk kita ya, tapi tidak dengan posisi yang tadi. Kita seharusnya adalah menjadi posisi manajer. Begitu Bu Mela? Paham ya? Oke, next. Sehingga nantinya dia bisa menjadi diri yang mandiri dan bertanggung jawab. Diharapkan dengan begitu dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, 3 langkah restitusi itu, langkah pertama tadi menstabilkan identitas. Tadi untuk membuat anak yang merasa gagal menjadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu manusiawi kok, Naren. Gak apa-apa kamu terlambat. Terus tidak ada manusia yang sempurna, Naren. Dulu Bu Eti juga pernah kok terlambat. Misalkan Bapak Ibu juga buat salah. Pernah Bu Eti juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini kok. Nah itu adalah kata-kata positif yang bisa kita gunakan dalam salah satu langkah, yaitu menstabilkan identitas. Dari identitas gagal menjadi sukses. Selanjutnya, next, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Tadi kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Nah, tadi Naren, untung saja ya Naren, kamu gak melakukan hal yang buruk selain kamu terlambat sekolah. Marah, nah itu untung saja cuma terlambat ya Naren. Itu adalah kata-kata yang bisa kita gunakan. Terus, kamu pasti punya alasan kan melakukan hal itu, Naren. Nah, terus apa yang penting bagi kamu, Naren? Lalu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Tadi ternyata alarm itu udah bagus, nah, tapi alarmnya jangan jam 6, tapi alarmnya jam 4. Nah, itu adalah memvalidasi tindakan yang salah dengan kata-kata yang positif. Next, yaitu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dengan kata-kata tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah ini? Kira-kira keyakinan kelas apa, Naren, yang kamu langgar? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Terus, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai keyakinan. Kesediaan dan usaha untuk memperbaiki kesalahan, pemecahan masalah sebisa mungkin yang relevan. Tanyakan kapan akan merubah identitas gagal menuju identitas sukses. Next. Nah, ini sudah saya praktekkan ya pada anak kelas 6. Ya, coba bisa diperhatikan. Lalu apa yang kamu lakukan?
Kalau baik, itu tadi adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita di sekolah dengan posisi manajer. Jadi ketika anak-anak salah, itu jangan langsung dihukum, disalahkan, tapi bagaimana kita bisa melakukan posisi manajer. Tapi memang sulit ya. Wah, sebenarnya kita angel gitu. Tapi insya Allah mudah. Jangan kata sulit ya kalian buat. Tapi itu adalah mudah. Mari kita bersama saling memperbaiki diri. Nah, selanjutnya akan disampaikan Burian. Oke, beri plus untuk kedua guru Muhammadiyah Terus Challenge Model 1. Semoga senantiasa dilancarkan dalam setiap kegiatan. Tibalah saatnya kita di ujung acara. Mari kita tutup acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan dalam menghantarkan acara. Billahi fisabilillah wassalamu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riani dan juga Bu Hesti. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif budaya positif ini, saya sangat senang sekali. Dari situ saya mendapatkan gambaran bagaimana cara mendidik anak dengan kesalahan mereka. Jadi kegiatan ini sangat positif dan menumbuhkan rasa senang sekali lah pokoknya. Semoga dapat kita ambil manfaatnya bersama-sama. Sukses untuk Bu Riani dan juga Bu Hesti atas ilmunya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Hesti dan Bu Riani atas kegiatan ini, sehingga saya bisa menambah ilmu dan bisa diterapkan di dalam kita untuk mendidik anak-anak kita di sekolah. Dan ini adalah ilmu baru, bagaimana kita mengatasi anak-anak yang melanggar tentang kedisiplinan di sekolah kita. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi guru dan anak-anak di sekolah. Terima kasih sekali, semoga Bu Hesti dan Bu Riani sukses dan tetap semangat untuk menimba ilmu-ilmu nanti yang akan ditularkan kepada kita semua. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Berangkat semua ya? Ya. Hari ini ya kan, kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adakah yang sudah tahu? Belum? Keyakinan kelas itu adalah seperti peraturan atau aturan. Tetapi peraturan itu dalam bentuk keyakinan. Kenapa kok dalam bentuk keyakinan? Karena sesuatu yang kalian yakini. Kalau kalian yakin, berarti kalian akan melakukan atau tidak? Nah, kalau kalian melakukan, kalau kalian yakin, pasti kalian akan melakukan. Sehingga kalian nanti akan bertanggung jawab melakukan apa yang sudah kalian yakini. Begitu, paham? Nah, seperti misalnya ketika kita membuat keyakinan kelas itu bisa dalam bentuk kesepakatan, ya kan? Bentuk kesepakatan. Bisa dengan guru atau dengan teman. Nah, misalkan sepakat
untuk saling menghormati. Ya kan? Sepakat untuk menjaga kebersihan. Itu namanya adalah keyakinan. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama yang nantinya kalian sepakat untuk melaksanakan. Paham dulu? Paham. Terus dalam membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata positif, ya toh? Kalimat yang positif. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu apa? Seperti dilarang, jangan, tidak boleh, itu tidak boleh. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bisa diganti dengan apa? Harus membuang sampah di tempatnya. Terus tidak boleh mengejek, misalnya apa? Harus menghormati antar teman. Paham belum? Nah, kalau paham, kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Nanti Bu Esi akan membagikan kertas, ya kan? Terus nanti kalian tempel, ya kan? Kalian tempel ke depan kelas. Bentar. Nah, nanti Bu Esi akan membagikan kertas dan nanti kalian maju satu persatu ya, yang tertib, ditempelkan di depan kelas. Paham anak-anak? Oke. Silahkan satu siswa menulis satu keyakinan kelas. Bisa, keyakinan kelas itu bisa antar teman, guru, atau lingkungan sekitarmu. Yang kamu yakini itu sangat penting, gitu ya. Ya, yang sudah dapat kertas bisa langsung menulis. Ingat, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Dibagi berdua. Dibagi berdua. Berdua, satu-satu. Satu ya. Satu-satu. Oke, anak-anak silahkan ditulis. Satu keyakinan kelas saja yang menurut kalian penting. Yang sudah boleh maju. Maju satu persatu secara tertib ya. Agak ke sana biar cukup nanti.
Iya. Ya. Oke, Bu Esti akan melihat. Kalau yang sama berarti Bu Esti ambil. Oke, sekarang sudah terlihat ya, apa saja hampir sama semuanya. Tapi ini adalah yang terpilih dari apa yang kalian tulis. Yaitu ada saling menghormati antar teman, harus menghargai guru, membuang sampah pada tempatnya, memanggil teman sesuai namanya, setelah buang air harus disiram sampai bersih, menjaga kebersihan kelas, jujur dalam berkata maupun berbuat. Ini menghormati orang yang berbicara di depan sama ya, menghargai guru ya. Terus menjaga fasilitas sekolah atau kelas. Jadi ada 8 kesepakatan. Coba kalian sepakat enggak? Bu Esti akan membacakan. Kalau kalian sepakat bilang sepakat ya. Saling menghormati antar teman. Sepakat? Sepakat. Harus menghargai guru. Sepakat. Baik yang sedang berbicara di depan, ya itu namanya bagaimana kalian menghormati orang lain. Terus, membuang sampah pada tempatnya. Sepakat. Memanggil teman sesuai namanya. Terus, setelah buang air harus disiram sampai bersih. Sepakat. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat. Jujur dalam berkata maupun berbuat. Sepakat. Menjaga fasilitas sekolah. Sepakat? Oke, ada 8. Ini hampir sama ya. Saling menghormati antar teman itu sebenarnya bisa memanggil teman sesuai namanya. Berarti ada 7 yang harus kita, ya toh, kita lakukan. Kalian sepakat untuk melakukan 7 kesepakatan ini? Sepakat. Kalau sepakat, maju satu persatu untuk tanda tangan. Ya, urut dari sana. Yuk, langsung. Namanya lengkap. Tanda tangan. Yuk, itu gitu aja. Dah. Yuk. Afan. Yuk, maju.
Ayo. Ya apa-apa. Namanya dulu. Namamu aja. Oke, anak-anak, kalian sudah menyepakati atau sudah menandatangani keyakinan kelas yang telah kita buat. Berarti kalian siap untuk melaksanakan keyakinan kelas ini dimanapun dan kapanpun waktunya? Siap? Siap. Oke, terima kasih banyak ya anak-anak. Alhamdulillah kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau misal ada temannya yang melanggar, harus saling mengingatkan. Faham anak-anak? Oke, dari Bu Hesti sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Fadil Muhammad dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelin Hayu Rizky Fazila dari kelas 6 Ar-Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Adiasta Adana, saya dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalila Fidela dari kelas 6. Senang. Perasaanku hari ini sangatlah senang. Senang. Bahagia. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Demi ketertiban. Agar kelas kita tertib. Menjaga ketertiban bersama. Karena agar bisa membuat kelas lebih tertib.